Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang sangat mengkhawatirkan, di mana Nabi SAW pernah diperlihatkan api neraka. Ternyata penduduk neraka itu kebanyakan kaum wanita. Bertolak dari hadis inilah kita akan mencoba menggali tentang sifat-sifat wanita, yang kalau ada sifat-sifat ini pada seorang wanita, maka bisa saja wanita itu dilaknat oleh Allah, terusir dari rahmat Allah, bahkan terancam tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-washimat. Al-washimat artinya wanita-wanita yang memasang tato ataupun yang bertato itu sendiri. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini disepakati Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, la'anallahul washimati wal mustawshimat. Allah mengutuk dan melaknat wanita-wanita yang memasang tato dan yang memasangkannya, yang bertato dan yang memasangkan tatonya. Dan hari ini kita lihat banyak wanita-wanita yang mereka jauh daripada hidayah, seolah-olah mereka memasang tato di badan mereka itu seolah-olah biasa. Bahkan sebagian mereka beralasan untuk kecantikan. Cantik dari mana? Wanita ini dilaknat Allah. Maka wanita-wanita yang bertato ini, bertakwalah kepada Allah. Dan kalau sudah terlanjur kemudian anda memiliki tato, maka hilangkan tato itu sebisa mungkin, kecuali kalau memang tato itu permanen dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara yang menyakitkan dan membahayakan, sebaiknya tidak perlu dihilangkan, tapi tutuplah tato itu dengan pakaian, supaya orang tidak tahu bahwa di badan dia itu ada tatonya. Cukuplah dia dan sejarah dia saja yang tahu, orang lain jangan ada tahu bahwa dia ada tatonya. Karena ini wanita-wanita yang bertato dan yang mentato, dua-duanya dilaknat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-namisah. Yang kedua adalah an-namisah. Apa itu an-namisah itu? An-namisah adalah orang yang mengerok bulu alis. Kan ada tubuh wanita-wanita yang halisnya sudah bagus-bagus, Allah taruh di situ. Dikerok pula, Bu, diganti spidol sama dia. Iya, kalau spidolnya permanen, Bu, tak permanen pula kena hujan. Kan masalah itu, Bu. Maka Nabi SAW mengatakan, la'anallahul mutanammisah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang mengerok bulu halisnya. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang terjadi silang pendapat tentang bolehkah seorang wanita mengerok bulu halisnya kemudian menggantinya dengan tinta dan yang semacamnya kalau untuk urusan kecantikan di depan suaminya. Ada sebagian membolehkan, tapi dengan catatan izin dari suaminya dan hanya untuk suaminya.
Tapi sebagian para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sangat keras tidak boleh, walaupun untuk suaminya tidak boleh, karena zahir hadisnya seperti itu, tidak boleh mengerok bulu halis. Tapi kalau seandainya mungkin merapihkannya saja, karena ada bulu halis itu kadang-kadang ada 1-2 bulu itu panjang sehingga kena matanya, ya tidak apa-apa dirapihkan karena kan madaratkan. Tapi sekarang bulu halis itu tidak ada madarat bagi dia, karena ingat Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan masing-masing kita itu sesuai dengan kadar kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan halis di mata-mata ibu itu sudah sebaik-baik bentuk, itu Allah yang kehendaki. Begitulah bentuknya, jangan dirubah lagi. Maka ini wanita-wanita yang kemudian mencukur bulu halis, kemudian mengganti dengan tinta atau menanamkan bulu halis, padahal sebenarnya bulu halisnya sudah normal, maka ingat wanita-wanita ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, al-mutafallijah, wanita-wanita yang mereka menggesek giginya supaya bagus, merapihkan giginya, padahal giginya sebenarnya normal, tidak ada masalah. Dan hari ini banyak, hari ini hadis ini sudah terbukti 14 abad yang silam. Kita lihat banyak wanita-wanita itu menggunakan bekhel kan hari ini kan, pakai bekhel itu gunanya untuk apa? Bekhel itu coba untuk meratakan atau menggesek gigi supaya bagus, itu untuk apa? Pertanyaannya. Ulama membolehkan merapatkan gigi itu dan menggesek gigi supaya indah, itu maksudnya kalau dalam gigi itu tidak normal. Contoh umpamanya giginya jarang, jadi kalau makan itu loncat pula nasi dari salah-salahnya tuh, itu kan jarang-jarang tuh kan, ada kan repot tuh kalau giginya jarang, nanti loncat dari situ nasi yang udah masuk mulut. Lah kalau seperti ini ada apa-apa, karena memang asal gigi nggak mungkin seperti itu. Asal gigi manusia itu kan kita lihat bayi-bayi yang baru tumbuh gigi itu, giginya rapat, giginya rapi kan gitu. Jadi kalau sudah rapat, ngapain pula kemudian dikikir lagi? Apalagi hanya untuk keindahan, tujuannya supaya senyumnya itu senyum iklan pasta gigi nampak gitu kan. Untuk apa coba? Kalau untuk memfitnah manusia saja, terlaknat wanita seperti ini. Boleh pakai bekhel, tidak ada masalah, tetapi maksudnya dari ditinjau dari segi kesehatan. Mungkin ada masalah dengan giginya, mungkin ada kerenggangan dalam giginya, sehingga dikembalikan kepada kodratnya, itu boleh. Ini hati-hati yang pasang-pasang bekhel ini. Kemudian juga yang keempat, al-wasilah. Al-wasilah itu artinya wanita-wanita yang menyambung rambut. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, la'anallahul wasilata wal mustawsilah. Allah melaknat wanita-wanita penyambung rambut dan yang disambung rambutnya, baik pelakunya atau yang menyambungkannya, dilaknat, tidak boleh. Kemudian yang kelima, al-mar'atus sakhir zawjuha 'alaiha, wanita yang membuat murka suaminya. Wanita-wanita yang membuat murka suaminya, maka wanita-wanita ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat para malaikatnya. Nabi SAW mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat
fabata ghadban 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Muttafaqun alaihi. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian istri menolak, dengan penolakan istri itu membuat murka suaminya, maka murkanya suami ini kepada istri yang diajak berhubungan dan dia menolak, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut sampai dia subuh, sampai di waktu subuh, sampai redha suaminya. Kalau suaminya tidak redha, maka malaikat akan terus melaknat ibu. Dan hari ini banyak perceraian yang saya perhatikan itu. Kenapa seorang suami menceraikan istrinya? Itu salah satunya adalah faktor biologis, karena selalu tidak mendapatkan keinginannya, padahal tujuan dia menikah itu untuk melampiaskan hasratnya. Atau banyak suami-suami itu yang selingkuh, naudzubillah, karena tidak mendapatkan kepuasan dalam rumah tangganya. Atau banyak percekcokan dalam keluarga ini gara-gara masalah ini. Dalam sebulan ini saya pernah melihat di YouTube kasus tentang seorang suami membunuh istrinya. Ya tentu ini orang awam kan itu ya. Gara-gara apa? Tidak mau melayani suaminya, marah suaminya. Ini kan akhirnya memicu apa? Ketegangan dalam rumah tangga, kecekcokan dalam rumah tangga, bahkan sampai terjadi perceraian, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Coba kan? Itu di dunia. Di alam lain malaikat justru lebih sadis lagi karena melaknat dia. Kalau sudah melaknat itu kan dijauhkan daripada rahmat. Sementara kita masuk surga itu karena rahmat pun. Kecuali ibu ada uzur, ibu lagi sakit parah, ibu lagi nifas, ibu lagi haid, ya, atau uzur-uzur syar'i yang lainnya yang ibu tidak bisa melayani suaminya, itu pun harus minta uzur suaminya. Nah ini juga diantara yang harus dipahami. Kemudian yang ke-6, al-mutasyabbihat birrijal, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Kan banyak tuh. Ataupun sebaliknya, laki-laki yang menyerupai perempuan, yang disebut dengan bencong kaleng tuh. Nah itu wanita-wanita jangan seperti laki-laki. Wanita-wanita itu luar biasa, coba pakaiannya persis seperti laki-laki, pakai jeans, pakai levi's, ya kan, baju ketat-ketat. Ya alhamdulillah lah, kadang-kadang ada juga yang atasnya dijilbabi, bawahnya pula diketati, ada juga yang kayak gitu tuh. Ya masih mending lah pakai jilbab kan gitu. Tapi ada yang parah, dari atas sampai bawah itu kadang-kadang kalau tidak melihat rambut itu disangka laki-laki tuh. Oh dari belakang itu, karena masih melihat rambut saja panjang, oh dia perempuan. Tapi kalau seandainya rambutnya dicepak kayak laki-laki, mungkin itu laki-laki orang nyangka, karena pakaiannya sudah persis gitu ya. Padahal sebenarnya kaum wanita itu harus menggunakan pakaian itu yang lebar-lebar, supaya bentuk tubuhnya juga tidak tampak, tidak transparan gitu ya. Ini tidak persis seperti laki-laki. Ini kebanyakan. Yang lebih parah lagi yang terkena penyakit. Yang lebih lagi terkena penyakit seolah-olah dia terlahir laki-laki padahal dia itu perempuan sebenarnya. Akhirnya jatuh kepada penyakit lesbi, naudzubillah, LGBT. Nah, ini wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, hati-hati. Hati-hati bu, jalan itu juga laki-laki ada gaya, wanita juga ada gaya. Cara jalannya saja wanita kan gayanya beda, laki-laki juga beda. Maka ataupun cara bicara, ya. Ini yang ke-6. Yang ke-7, zairat al-qubur, wanita-wanita yang sering ziarah kubur.
Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, la'anallahu zawaratil kubur, ay kathirat az-ziyarah. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Kalimat zawarat itu dalam bahasa Arab itu masuk pada kategori siyagul mubalaghah, bentuk yang berlebih-lebihan. Kata Syekh Albani ketika memahami hadis ini, beliau mengatakan maksudnya zawarat itu bukan melarang mutlak wanita ziarah kubur, tidak, tetapi yang dilarang dalam hadis ini yang sering-sering ziarah kubur. Kalau sekali-kali tidak ada masalah. Kenapa wanita itu sangat dilarang, bahkan terancam laknat yang suka ziarah kubur? Karena dalam kehidupan manusia ini, wanita itu lebih banyak ikut perasaan dibandingkan ikut akal dulu. Kalau laki-laki kan ikut akal dulu baru perasaan. Kalau wanita terbalik, lebih banyak ikut perasaannya dibandingkan akalnya. Bahkan terkadang akal dikalahkan dengan perasaannya, sehingga memicu melakukan hal-hal yang dilarang dalam kuburan. Sedih, akhirnya sedihnya sampai kemudian menangis, menangisnya sampai kepada niyaha, menolak takdir, meraung-raung dan begitu seterusnya. Karena saya beberapa kali menguburkan jenazah itu, banyak kemudian keluarganya dari kalangan wanita itu berteriak-teriak di kuburan. Ada yang sampai guling-guling di kuburan. Nah, itulah kenapa Rasul melarang, karena dikhawatirkan nantinya mengarah ke situ. Ini namanya syaddud dari'ah, sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kejadian duluan. Makanya Rasul melarang, lebih baik wanita itu doakan saja keluarganya di rumahnya saja. Tapi boleh juga sekali-kali untuk melembutkan hati. Ya mungkin kalau sudah mulai ibu-ibu ini sudah kasih COD, kasih nge-mall, kasih shopping, sekali-kali sama suaminya dibelokkan ke kuburan. Nah, itu bolehlah supaya lembut hatinya. Ya. Baik. Kemudian yang nomor 8, dan ini an-naihah. Naihah ini ya tadi hasil daripada banyaknya ziarah kubur wanita ini, akhirnya jadi naihah. Atau ketika salah seorang yang dicintainya kemudian meninggal dunia, entah suaminya meninggal, entah orang tuanya meninggal, entah anaknya meninggal, ada sebagian wanita-wanita itu yang mereka kurang iman, atau mungkin tidak tahu hukumnya, atau terkalahkan perasaan akalnya, akhirnya kemudian menjerit-jerit, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, berguling-guling sana, dicukurnya rambutnya, dan begitu seterusnya, menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis itu boleh ketika ada kematian, karena siapa yang tidak sedih orang yang dicintai meninggal. Tapi kalau sampai meraung-raung, memukul-mukul badan, memukul-mukul paha dan pipi, berguling-guling, memotong-motong rambut, ini sudah melampau. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan bahwa an-naihatu idza matat wa lam tatub qata Allahu laha thiyaban min qitarani wa dhir'an min lahabin nari. Kata Nabi SAW, seorang wanita yang meratap lalu dia mati dan belum bertobat, maka Allah akan memakaikan baginya baju-baju dari timah panas pada hari kiamat dan baju besi dari jilatan-jilatan api neraka. Naudzubillah.